Wow, thank you Pastor Iman. Selalu always feel at home berada di CKI Mawar Sharon. Bisa kasih tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Thank you Pastor Iman, senang sekali. Akhirnya finally ya bisa melayani di tempat ini. Apa kabar Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan? CKI Mawar Sharon bisa lihat kanan kiri kita, berikan senyuman yang terbaik. Katakan, so glad to see you, senang melihatmu di sini. Oke, luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu sebelum kita akan mendengar firman, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan terima kasih, kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami, dan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua di tempat ini. Dan kami senang sekali hamba-Mu bersyukur berada di tempat ini. Kami mau bertumbuh bersama-sama, kami mau diperlengkapi bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berada dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Luar biasa. Sekali kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Nah pagi hari ini ada satu impresi kuat di hati saya. Apa yang harus dipersiapkan, apa yang perlu disampaikan spesial untuk CKI Mawar Sharon. Dan hari ini saya akan menyampaikan judulnya adalah The Heart of the Forgiven. Atau hati orang yang telah diampuni. Mari bersama-sama katakan hati orang yang telah diampuni. Kenapa ini penting Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan CKI Mawar Sharon? Karena seperti ini. Gereja yang besar itu belum tentu sehat. Betul? Ada yang besar yang sehat, tapi gereja yang besar belum tentu sehat. Tetapi gereja yang sehat itu pasti bertumbuh dan memberi dampak. Amin. Jadi bukan masalah size, bukan masalah ukuran. Tetapi kalau gereja itu sehat, mau gerejanya dimanapun, ya, mau ditempatkan dimanapun, gereja itu akan bertumbuh dan memberi dampak. Amin. Bukan ada satu gereja kita di Amerika yang jemaatnya cuma 20, tapi dampaknya Sumba disupport luar biasa. Ya, Sumba disupport luar biasa. Suku Laut disupport luar biasa. Dari sana bisa mensupport di Sumba, bisa punya rumah misi. Di suku Laut bisa punya kapal untuk mengantar anak sekolah juga. Dari laut ke darat gitu ya. Itu terjadi. Jadi saya mau katakan bahwa gereja yang besar belum tentu sehat, tapi gereja yang sehat itu akan bertumbuh dan memberi dampak. Dan saya berdoa itu saudara dan saya. Amin. Karena memang parameter kesehatan gereja itu bukan karena size-nya, bukan karena besarnya, gedungnya. Bukan karena besarnya gedungnya, tapi kehidupan kita. Orang-orang di dalamnya. Itu parameternya kesehatan sebuah gereja. Jadi bukan karena size-nya, gedungnya besar, tetapi orang-orang di dalamnya. Amin. Dan yang luar biasa adalah bukan berarti orang-orang di dalamnya itu sempurna Bapak Ibu. Amin. Ya. Karena memang dalam hidup ini gak ada orang-orang yang sempurna, gak ada orang yang sempurna. Gak ada, ya. Gak ada gereja yang sempurna. Gak ada komunitas yang sempurna. Amin. Bahkan ada seorang hamba Tuhan bilang, kalau kita ketemu gereja yang sempurna, kita masuk ke situ jadi gak sempurna. Ya karena memang kita gak ada yang sempurna. Itu kalau kita cari, pokoknya pastor aku mau cari komunitas, aku mau cari gereja yang sempurna. Itu pencarian yang tidak akan pernah kita dapatkan. Sepanjang hidup. Di surga baru ketemu nanti. Ya. Jadi kalau kita cari gereja yang sempurna, nggak ada gereja sempurna. Komunitas yang sempurna, nggak akan ada. Yang ada adalah kita akan semakin kecewa, semakin kecewa, semakin kecewa, sampai satu titik kita akan bilang, semua gereja sama aja. Ya karena apa? Kita cari yang sempurna. Sementara di lain semuanya nggak ada yang sempurna. Kita akan kecewa sama manusia, kita akan kecewa sama pemimpin, kita akan kecewa sama orang-orang di sekitar kita, komunitas kita akan kecewa. Karena memang yang ada bukan orang yang sempurna, gitu ya. Yang ada ini Amsal 27 ayat 17 kita lihat ya. Amsal 27 ayat 17 terjemahan firman Allah yang hidup. Anda antusias hari ini Bapak Ibu? Yes, ya firman Tuhan katakan seperti ini. Sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Jadi nggak ada yang sempurna, tapi yang ada adalah kita saling mendewasakan. Amin. Saling mendewasakan seperti besi menajamkan besi, demikian orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Itu yang ada Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ternyata kalau Anda cari gereja yang sempurna,
komunitas yang sempurna, tempat yang sempurna, gak ada. Tetapi yang ada adalah ini. Yang ada bukan orang-orang yang sempurna, yang ada adalah orang-orang yang telah diampuni. Forgiven people. Itulah kita, lihat kanan kiri katakan, saya, kamu. Ya, kita semua adalah orang-orang yang forgiven, orang-orang yang diampuni di dalam Kristus. Itu yang ada. Kalau ada cari itu, ada Bapak Ibu ya. Ada. Karena gini, a healthy church is not built by perfect people, but by forgiven people, learning to forgive through Christ. Saya akan terjemahkan. Gereja yang sehat bukan karena ada kehadiran orang-orang yang sempurna, dibangun oleh orang-orang yang sempurna. Enggak ada orang-orang yang sempurna. Tetapi gereja yang sehat ada ketika di situ ada orang-orang yang telah diampuni dan mau terus belajar saling mengampuni. Nah, gereja itu pasti bisa bertumbuh. Ya, enggak cari orang yang sempurna, tapi adalah orang-orang yang kita tahu kita sudah diampuni oleh Kristus dan kita mau terus saling mengampuni satu sama yang lain. Kalau itu ada dalam fondasi kita, ada dalam hati dan pikiran kita, saya percaya bahwa gereja kita akan bertumbuh. Amin. Ya, itu yang membuat gereja bisa hidup. Itu yang bisa buat gereja bisa berjalan jauh. Dari waktu, musim demi musim. Ya. Karena kalau nilai itu enggak kita hidupi Bapak Ibu dikasih Tuhan, akan ada banyak yang berguguran. Betul? Di sepanjang kehidupan saya melayani 30 tahun Bapak Ibu. Kalau nilai itu enggak kita hidupi, pasti banyak yang mental. Banyak yang kecewa, banyak yang keluar, banyak yang sakit hati, dan banyak hal. Makanya gembala sidang saya namanya Pastor David Mayanto, beliau berkata gini, banyak yang pintar melayani, tapi enggak pintar menjaga hatinya. Ya, bisa ditayangkan next. Ya, Pastor David katakan gini, selagi banyak yang pintar melayani, tapi tidak pintar menjaga hatinya. Nah, banyak orang-orang di gereja itu ya, yang talentanya luar biasa itu banyak. Percayalah kalau Bapak Ibu nonton Indonesian Idol, nonton apa, itu pokoknya yang hampir juara-juara, yang masuk 3 besar, 4 besar itu orang-orang di gereja loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena talentanya pinter-pinter, hebat-hebat. Bahkan kita bersyukur hari ini yang masuk Grand Final Indonesian Idol orang JKI Bapak Ibu. Ya namanya Selin dari JKI HTE. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Yuk support sama-sama ya. Malah promosi ya. Ya tapi intinya bahwa talenta itu gereja gak kekurangan talenta. Gereja itu pasti akan bertumbuh orang-orang yang punya talenta. Tetapi banyak yang pintar melayani, gak pintar menjaga hatinya. That's the problem. Itu masalahnya. Saya pernah bertemu dengan seseorang ya, seorang teman Bapak Ibu, gak ada di sini, di luar daerah, bukan di Semarang. Dia bercerita bahwa dia tuh kecewa sama gerejanya. Dia bilang, aku kecewa sama pemimpinku, kecewa sama koordinatorku, kecewa sama orang ini, wah banyak. Dan akhirnya dia memutuskan untuk, ya udah, aku mau mundur dari pelayanan. Aku mau mundur dari gereja. Tapi kan saya juga lihat kasihan kan. Terus kamu mau kemana? Gitu ya. Kamu mau kemana? Ya pokoknya aku kecewa. Nah satu kali, beberapa waktu kemudian dia datang kepada saya. Dan dia bilang gini, bro bisa cari referensi gak? Berikan aku referensi gereja yang oke lah. Biar aku bisa bertumbuh di sana. Ya sudah. Lebih baik begitu kan daripada dia gak bergereja. Saya kasih referensi. Nih orangnya komunitasnya baik. Aku percaya kamu bisa bertumbuh di sini. Aku kenalin sama pemimpinnya. Udah kenalan semua. Dan akhirnya dia join. Ketika join, beberapa waktu kemudian, beberapa waktu terus bergulir Bapak Ibu. Dia kontak saya lagi. Dan dia berkata, bro, aku kecewa sama pemimpinku. Saya kaget. Hah? Ini di mana kamu kecewa sampai? Ya iya gereja yang baru itu. Hah? Kamu kecewa? Ya aku kecewa sama pemimpinku. Aku kecewa sama orang-orang di gereja. Aku kecewa sama komunitasku. Loh. Nah di situ Roh Kudus membuka hati saya, pikiran saya. Dan saya berkata gini, tahu enggak? Jika semua terlihat salah, jangan-jangan hatimu sendiri yang sedang bermasalah. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya sekali lagi, jika semua terlihat salah, jangan-jangan hatimu sendiri yang sedang bermasalah. Karena orang yang hatinya sehat, itu selalu bisa lihat kebaikan Tuhan di situasi yang gak baik-baik saja.
Amin. Pasti selalu bisa lihat. Teman saya pernah kecelakaan. Kan harusnya, gimana mana perlindungan Tuhan, kan bisa bersungut-sungut kan Bapak Ibu ya. Tiba-tiba saya besuk, saya tanya gimana? Puji Tuhan ya, untung saya masih hidup. Harusnya tuh, bisa mati tuh. Tuhan baik loh, kecelakaan kok Tuhan baik kan dia ngomong gitu. Tapi di situ maksudnya adalah, saya lihat dia selalu bisa lihat kebaikan Tuhan di situasi yang tidak baik-baik saja. Karena dia set hatinya seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau hati kita nggak beres, kita akan selalu lihat kesalahan di kondisi yang sebenarnya baik. Tapi kita selalu lihat, ini salah. Nah kalau semuanya terlihat salah, jangan-jangan hatimu sendiri yang sedang bermasalah. Ada diberkati, amin? Ya, karena gini, kalau orang yang hatinya itu bermasalah Bapak Ibu, ini jadi warning buat kita semua ya. Ini jadi alarm buat kita semua. Kalau orang yang hatinya bermasalah, masukan dari orang itu bisa kita anggap sindiran loh. Betul? Ya. Nasihat yang baik bisa kita anggap tuduhan. Dan koreksi itu kita bisa anggap serangan. Contohnya nih, ada tim musik lagi latihan. Ada orang yang memberikan koreksi. Chordnya salah, kuncinya salah maksudnya. Harusnya G mencetnya A gitu. Chordnya salah loh. Nah kalau hati kita nggak beres sama orang itu yang negur kita akan bilang gini, ya emang sih, emang kamu yang paling benar, si paling benar, aku si paling salah. Pokoknya di mataku aku selalu salah. Wah, ya nggak gitu Bapak Ibu, itu kan jelas latihan chordnya salah. Dikasih masukan, betul? Tapi kita selalu, kalau udah nggak suka sama seseorang, betul kan ya? Apa yang dia katakan baik pun jadinya salah. Aku tuh selalu salah di matamu. Ya, arahan kita anggap sebagai penolakan. Pembentukan kita anggap penyingkiran. Yuk kita mau didewasakan. Yuk pelayan Tuhan, yuk ikut kelas contohnya. Kita mau, itu penyingkiran. Karena aku tahu aku orangnya sibuk. Gitu ya. Enggak Bapak Ibu ya, tapi itu pembentukan, pendewasaan. Dan seringkali perbedaan kita anggap perlawanan. Nah itu tanda hati kita enggak beres. Yuk kita koreksi hati kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Karena sadari ini, kalau hati kita pahit, kita pasti akan mudah salah menilai sesuatu. Kalau Anda udah gak suka sama seseorang, Anda sakit, Anda dibesukin pun, Anda dikirimin makanan, kasih roti, kurang sayang apa Bapak Ibu ya? Kita bisa bilang, pasti orang ini tertawa di balik kesakitanku. Bus, gitu ya. Dibesuk loh, ya ampun dibesuk. Dibilang, ini pasti ketawa-ketawa, syukur sakit. Padahal enggak loh, dibesuk, diperhatikan, ya kan? Karena hati yang pahit akan mudah salah menilai. Hati yang enggak aman akan mudah merasa insecure. Amin. Itu jadi ketika ada mungkin di pekerjaan kita ya, di bisnis kita ya, kita usaha, ada anak-anak muda yang kasih ide contohnya mungkin ya. Pak, sekarang harus pakai ini Pak caranya. Kamu tahu apa? Kamu pasti ingin menyingkirkan saya gitu ya. Enggak Bapak Ibu ya. Hati yang tidak aman akan mudah insecure. Lalu hati yang tidak dijaga akan membuat hubungan yang sebenarnya sederhana jadi rumit. Rumit kalau hatinya nggak beres tuh rumit. Mau bilang maaf aja susahnya, minta ampun ke sana, ke Amerika dulu, ke Jepang, ke India, semua ngalir, endingnya baru ya udah maaf. Ya, jadi masalahnya ada di hati. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan powerful sekali Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 23. Ini terjemahan firman Allah yang hidup ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah dalam terjemahan firman Allah yang hidup bisa kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang terutama sekali jagalah hatimu. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Amin. Ya, ternyata hati kita itu mempengaruhi apa Bapak Ibu? Segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi gak perlu gimana cara hidupku berubah. Apa yang harus aku bangun.
Gak usah mikir yang aneh-aneh Bapak Ibu. Sederhana, hati kita harus dipulihkan dulu. Kenapa? Karena hati kita itu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Amin. Jadi ternyata kondisi hati kita itu memberikan pengaruh dan dampak yang besar dalam setiap area kehidupan kita. Benar Bapak Ibu, kalau hati kita nggak beres, cara kita melihat orang jadi nggak beres. Betul? Kalau hati kita nggak beres, terima masukan jadi marah. Ya, kalau hati kita nggak beres, cara kita merespon jadi nggak benar. Responnya salah terus. Ya. Kalau kita hatinya nggak beres, cara menghadapi koreksi juga jadi pahit. Kalau hati kita nggak beres, cara kita bangun hubungan pun jadi nggak benar, Bapak Ibu. Apa yang dia mau dari aku? Wah, rasanya transaksional hubungannya. Sama Tuhan juga bisa gitu loh Bapak Ibu, ya. Hubungannya jadi kalau aku kasih seperti ini, Tuhan kasih apa ke aku? Wah, itu bukan hubungan kasih, itu hubungan transaksional. Anda diberkati Bapak Ibu? Ya, oleh sebab itu teman saya Pastor Ashley T pernah berkata gini, ini sangat memberkati saya. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini, yuk bereskan hati sebelum membereskan masalah yang ada. Amin. Bereskan hati di tengah masalah yang belum beres-beres. Kalau masalah Anda belum beres, jangan-jangan masalahnya bukan di masalah itu, masalahnya di hati kita. Amin. Lalu bereskan hati supaya perlahan masalahmu beres. Kalau kita lakukan itu saya percaya. Karena memang dalam kekristenan itu bukan perubahan perbaikan tampak luar Bapak Ibu. Jelas kekristenan berbicara tentang transformasi hati. Tentang perubahan hati kita. Ya. Nah, kalau kita mau lebih dalam lagi. Lah terus kenapa Pastor kok aku sering kecewa sama keluargaku? Aku sering kecewa sama orang-orang di kantor. Aku sering kecewa dengan orang-orang di gereja. Aku sering kecewa dengan saudara-saudaraku sendiri. Aku kecewa. Kenapa aku kok bisa sering seperti itu? Masalahnya hatiku ini kenapa Pastor? Kalau Anda bertanya seperti itu Bapak Ibu, yuk kita mau masuk lebih dalam lagi. Sebenarnya apa penyebabnya ya? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita menggali lebih dalam lagi, ini Anda sadar atau Anda tidak sadari, ternyata akarnya, karena ternyata di hati kita ada yang namanya berhala. Gak relevan lah Pastor, saya gak nyembah patung kok. Saya orang Kristen gitu ya. Saya saya singkirin mah patung-patung semua. Oh, saya orang Kristen, orang sungguh-sungguh saya gak nyembah-nyembah. Saya gak punya sesajen kok. No. Saya mau katakan, setiap kita, sadar atau tidak kita sadari, kita punya namanya berhala hati. Nah berhala itu apa maksudnya? Ya, berhala hati adalah sesuatu yang kita andalkan lebih dari Tuhan. Itu berhala loh Bapak Ibu. Ya, bukan patung, bukan sesembahan, tapi sesuatu yang kita andalkan lebih dari Tuhan itu berhala. Lalu, sesuatu yang memberi kita rasa aman melebihi Tuhan. Kalau itu enggak ada, selesai hidupku. Kalau itu untuk Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan enggak ada, selesai hidupku, itu luar biasa. Tapi kalau itu ternyata deposito kita atau investasi kita atau apapun yang kita jadikan sesuatu yang lebih dari Tuhan, itu berhala namanya. Ada diberkati, amin? Ya. Lalu, sesuatu yang kita takut kehilangan itu lebih dari Tuhan, itu berhala. Dan saya mau katakan, ini saya diberkati sekali oleh seorang hamba Tuhan namanya Pastor Tim Keller. Dia berkata bahwa berhala adalah apapun di dalam hidup kita yang kita anggap itu begitu penting melebihi Tuhan. Sampai kita merasa hidup tidak akan lagi berarti jika kita kehilangan itu. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya firman Tuhan sendiri katakan Bapak Ibu, saya sangat diberkati. 1 Yohanes 5 ayat 21. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Bisa kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Anak-anak yang saya kasihi, jauhkanlah diri dari segala sesuatu yang mungkin menggantikan Allah di dalam apa? Hati saudara. Amin. Jadi kita belajar lebih lagi ya Bapak Ibu ya. Ternyata masalahnya ini ada berhala hati. Nah kalau kita bedah lagi, kenapa kita mudah kecewa sama gereja, mudah kecewa sama pemimpin, mudah kecewa sama komunitas, mudah kecewa sama saudara, sama mertua, sama menantu, kita mudah kecewa ya.
Kalau nggak healing hilang pokoknya. Hilang aja gitu. Terus diajak healing lagi, diajak ketemu, ayo kumpul lagi. Nanti nggak healing hilang lagi. Nah, kenapa? Kenapa bisa mundur? Kenapa jadi nggak mudah komitmen? Ternyata Bapak Ibu kalau lebih dalam lagi, berhala hati kita itu apa sih? Ada banyak berhala hati Bapak Ibu, yang banyak sekali. Nggak selesai nanti hari ini kita bahas satu-satu. Tapi ini, biasanya kalau yang sering seperti itu, sering kecewa, sering merasa yang akhirnya merasa nggak dianggap, hilang dan segala macam. Ini karena berhalanya namanya approval atau penerimaan. Ya, berhalanya namanya penerimaan Bapak Ibu ya. Nah, apa itu berhala penerimaan? Itu kondisi hati, ya, kondisi hati ketika penerimaan, persetujuan, penghargaan atau pengakuan manusia itu jadi sumber utama. Sumber utama rasa aman dan nilai hidup kita. Sehingga kalau kita nggak terima itu, kita ngerasa nggak dihargai, nggak dipuji, kita jadi mudah hancur, marah, kecewa, menarik diri, hilang. Itu namanya berhala approval. Nah, jangan salah sangka ya Bapak Ibu ya. Gini, kebutuhan dasar manusia itu ingin diterima dan ingin dikasihi. Amin. Itu harus ada di gereja. Rumah Tuhan harus ada. Ya, bahkan saya mau katakan di tempat inilah kita merasakan yang namanya autentik, kita saling mengasihi, saling menerima satu sama yang lain. Amin. Ya, ya. Dan saya mau katakan gereja jangan hanya jadi gereja yang friendly. Friendly itu kayaknya bersahabat gitu ya. Tetapi jadilah gereja yang be a real friend. Gereja yang benar-benar jadi sahabat, bukan sepertinya bersahabat. Kalau gereja yang hanya bersahabat, yang friendly Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang pernah naik pesawat, Bapak Ibu pernah ketemu dengan pramugarinya ya, pramugara ya. Kalau kita masuk kan disambut ya, kita masuk pesawat itu, selamat datang, duduknya di mana? Silakan duduk, mau minum apa? Oh ini, wah kayak malaikat Bapak Ibu, serius. Wah saya ngerasa, iya ampun saya diorangin bener ya. Ini maskapainya mantep ini gitu ya. Lalu waktu itu saya lagi tidur dikasih selimut. Setelah itu saya bangun, Bapak sudah bangun, mau makan apa Bapak? Disiapin lagi. Wah mantep, luar biasa. Dan akhirnya bilang ini maskapai keren, mantep. Setelah selesai pesawatnya mendarat Bapak Ibu, akhirnya saya turun. Dia juga, terima kasih sudah melakukan penerbangan bersama kami. Oh iya, terima kasih. Wah, mantep ini maskapainya. Terus saya turun, saya ambil bagasi. Ketika selesai saya ambil bagasi, saya ketemu dengan pramugari yang sama. Lalu saya bilang, mari Kak. Berbeda gini. Nggak notice saya. Nggak inget saya. Yang tadi kayak malaikat nggak inget saya. Kenapa? Karena tugasnya udah selesai. Saya nggak mau gereja ini juga jadi gereja yang only friendly ketika ya dimanapun di gereja saya juga kita masuk ke sini selamat datang di rumah Tuhan, welcome home, wah kemana-mana disambut gitu ya. Tapi setelah ibadahnya selesai sampai parkiran, nyapa aja enggak, kenapa? Tugas sudah selesai. Enggak, di gereja ini enggak ya. Tapi itu namanya hanya friendly, bukan be a real friends. Tapi gereja adalah gereja yang memperhatikan karena kita mengasihi satu sama yang lain. Menjadi real friends. Dan Pastor Iman ini saya alami begitu dia benar-benar jadi seorang real friends dalam kehidupan saya. Kasih tepuk tangan buat gembala Anda dong. Ya. Nah jadi itu oke. Jadi kebutuhan dasar manusia itu dikasihi. Kita harus jadi gereja yang mengasihi, yang menerima. Bukan karena talenta kita, bukan karena kemampuan kita, tapi kita dikasih sebagai pribadi. Amin. Ya, saya mengasihi David bukan karena David jago apa gitu ya, jago main bass gitu, bukan. Saya mengasihi David karena sebagaimana David yang dikasihi Tuhan. Amin. Itu real friends. Tetapi orang yang berhalanya approval atau penerimaan itu lebih dari itu Bapak Ibu. Amin. Lebih dari itu. Ia merasa nggak bisa hidup dengan tenang kalau ada orang yang nggak suka sama dia. Dia nggak bisa hidup dengan tenang kalau ada orang yang nggak setuju dengan dia. Walaupun dalam komunitas itu selalu pasti ada yang setuju dan nggak setuju, betul? Yang ada kita saling menerima, kita harus saling ya gimana cari solusi yang terbaik. Kita saling honor menghargai. Tapi kalau dia udah nggak disetujui atau nggak ada yang memuji dia atau nggak ada yang merasa menerima idenya, sarannya atau semuanya, nah di situ dia akan
hancur. Di situ dia akan marah, kecewa, dan ya udah, tempat ini adalah tempat yang tidak menghargai saya. Wah. Nah itu berhala approval Bapak. Kita lihat bedanya ya. Kita X-ray hati kita. Sampai di sini ada diberkati, amin. Ya, kita X-ray hati kita. Nah, bedanya Injil ya, dengan berhala hati ini beda sekali Bapak Ibu ya. Yang pertama, orang yang punya berhala hati itu pasti gini, yang berhala penerimaan maksudnya. Saya butuh diterima dulu supaya saya tuh merasa berharga. Nah itu kalau Anda di situ, pokoknya aku mau melayani di gereja, aku mau support gereja supaya aku tuh dihargai. Kelihatannya bagus Bapak Ibu. Tapi itu ternyata jangan-jangan ada berhala penerimaan di hati kita. Oke, lalu kalau aku nggak dapat pujian, aku merasa nggak berarti. Mungkin contohnya kita udah pelayanan gitu ya. Tiba-tiba Pastor Iman ada jadwal harus besuk ke jemaat yang lagi kecelakaan atau lagi apa, cepet-cepet. Akhirnya setelah selesai pelayanan Pastor Iman, aku duluan ya, aku harus besuk, pergi. Lalu kita mikir, kok Iman lupa bilang ke aku great job. Kok Iman lupa bilang ke aku, kamu luar biasa. Berarti aku gak dihargai di gereja ini. Nah itu namanya berhala approval. Ya, itu berhala approval. Kalau gak dapat pujian kita merasa gak berarti. Padahal kita melayani Tuhan itu sebuah kehormatan. Karena melayani Tuhan yang hidup. Amin. Dipuji gak dipuji itu bonus dari Tuhan. Dan Tuhan menjaga hati. Juga Tuhan maksudnya bukan menjaga. Tuhan tahu hati kita. Ya udah, Tuhan tahu hati kita. Nah, lalu kalau saya ditegur artinya saya ditolak. Jadi setiap teguran kita anggap penolakan. Enggak padahal Bapak Ibu ya. Bahkan teguran itu bisa mendewasakan kita. Amin. Ya, saya pernah loh. Satu kali saya dipanggil teman saya masuk ke sebuah mobil. Saya diajak pergi, lalu dia mulai gini, Anton, aku mau kamu tangkap ini dengan baik. Aku gak mau kamu diomongin orang-orang. Sementara kamu gak ngerti. Tapi ini, kalau aku sampaikan ini, aku berharap ini membuat kamu semakin dewasa. Kamu diomongin gini. Dan ketika saya dengar itu, saya bersyukur. Saya bersyukur ada orang yang mau berbicara kepada saya daripada orang membicarakan saya. Amin. Dan ketika dia berbicara kepada saya tahu blind side saya tahu, oh ini saya miss di sini, saya lupa di sini. Saya bilang, terima kasih ya. Karena saya nggak anggap teguran itu sebagai penolakan. Tapi teguran itu yang menjaga saya. Amin. Orang itu ada sampai sekarang dan terus encourage saya. Kita saling encourage. Saya bersyukur. Jadi Anda bersyukur kalau ada orang-orang yang mau berbicara kepada Anda. Amin. Bukan sekedar membicarakan Anda tapi nggak mau ngomong sama Anda. Itu masalah malah ya. Jadi itu Bapak Ibu, beda. Lalu saya melayani supaya saya mendapat validasi. Nah, pokoknya kalau aku melayani supaya aku tuh dapat penghargaan, supaya aku diterima. Itu artinya berharap penerimaan. Dan identitas saya itu bergantung kepada penghargaan orang. Beda dengan kebenaran firman Tuhan, beda dengan Injil Bapak Ibu. Di dalam Injil, sebelum Anda melayani, sebelum Anda melakukan apapun, ketika Anda di dalam Yesus, Anda itu sudah diterima dan dikasihi. Amin. Anda gak perlu membuktikan, aku mau melayani Tuhan supaya aku diterima oleh Tuhan. Enggak, itu pengejaran yang salah. Karena Anda melayani Tuhan, Anda berangkat dari penerimaan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dong buat Yesus kita. Ya. Nilai hidup kita gak ditentukan oleh pujian manusia. Nilai hidup kita ada di dalam Kristus. Keberhargaan kita ada di dalam Kristus. Kita yang harusnya binasa. Beroleh hidup yang kekal karena dia mau mati buat kita dan bangkit buat kita. Amin. Jadi kita ini di pandangan Tuhan kita ini berharga. Amin. Lalu teguran itu bisa jadi alat Tuhan untuk membentuk kita menjadi dewasa. Mari katakan dewasa. Jadi dewasa. Amin. Itu penting. Dan saya melayani Tuhan karena saya sudah dikasihi dan diterima oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Beda sekali. Jadi makanya ada seorang hamba Tuhan yang Pastor Yakub Trihandoko, dia berkata, kalau kamu gak siap dilupakan, kamu gak siap melayani Tuhan. Kenapa? Yang perlu diingat selalu itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, bukan jasa-jasa kita, bukan apa yang sudah kita lakukan.
Anda diberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nah, selagi saya mau katakan, percayalah JKI Mawar Syaron, tidak ada komunitas yang sempurna. Enggak ada gereja yang sempurna. Enggak ada pelayan Tuhan yang sempurna. Saya jarang cerita ini, tapi saya mau cerita kepada Anda. Khusus buat JKI Mawar Syaron ini ya. Jadi waktu di tahun 90-an, itu awal saya itu melayani ya. Dan itu pertama kalinya saya ikut audisi, namanya audisi singer. Singer ya, yang backup worship leader itu. Ikut prosesnya aja nggak mudah Bapak Ibu. Harus ikut audisi, nyanyi dinilai gitu. Terus secara kerohanian juga harus ikut komsel berapa lama gitu. Nah setelah saya lulus audisi singer, saya diterima jadi singer. Tapi nggak langsung melayani. Karena saya harus 3 bulan datang ke latihan ibadah umum. Biasanya di sini hari apa? Latihannya. Kamis ya, kalau saya itu hari Jumat. Nah datang hari Jumat, bukan ikut latihan nyanyi, tapi saya ikut lihat aja latihannya. Duduk, lihat latihannya, sambil nyiapin OHP. Nah bisa ditayangkan gambarnya ya. Kalau Gen Z itu bilang OHP itu opo to pastor gitu ya. Itu bukan sambal ulek, bukan ya. OHP itu bukan LCD ini juga bukan ya. OHP itu overhead projector itu loh. Bapak Ibu ingat ya? Ya saya lihat pada mengangguk-angguk ya, ketahuan usia deh ya. Oke, itu namanya OHP ya. Nulisnya aja pakai spidol, lalu ditembakkan ke arah, itu namanya OHP. Saya juga bukan petugas OHP, tapi saya menyiapkan untuk petugas OHP. Itu selama 3 bulan. Mau jadi singer aja susahnya minta ampun ya. 3 bulan. Duduk ikut latihan, gak ngapa-ngapain, maksudnya lihat selesai itu nyiapin OHP. Gak tugas OHP juga, cuma nyiapin kertas buat yang petugas OHP. Itu saya lakukan 3 bulan. Nah ketika selesai masa itu, saya dijadwal Bapak Ibu. Waduh, inilah momen yang saya tunggu. This is the moment that I'm waiting for gitu ya. Saya puasa, awal-awal kan saya puasa, mau pelayanan puasa dulu. Lalu saya bilang ke mama saya nggak punya dasi, beli pakai jas, pakai hem. Wah, saya beli semuanya, brand new, baru semua. Saya pakai itu dan di hari H, jadwal pelayanan. Wah, pagi-pagi udah bangun, pasang weker, langsung ku sembah kau Tuhan. Wah, ini nih pasti akan it's gonna be powerful, hari yang luar biasa. Dan akhirnya saya pelayanan. Setelah itu kita semua naik ke mimbar. Worship leadernya mulai, shalom jemaat Tuhan. Tiba-tiba ada suara, tes. Mic-nya senior saya mati. Masuk WL-nya, mati. Anton, kamu turun. Maksudnya apa? Mic-nya dikasihin situ. Kamu enggak usah pelayanan dulu. Gimana perasaan Bapak Ibu? Kan saya bisa bilang, yang sering aja yang turun, yang baru pertama kali dikasih kesempatan gitu. Tapi saya syok. Saya turun. Enggak singer. Enggak, turun. Saya turun Bapak Ibu. Malunya, udah pakai dasi, udah turun, enggak jadi singer lagi. Wah, di situ hati saya. Wah, itu kayak lihat worship leadernya yang mari jemaat Tuhan kita tinggikan dia, dalam hati saya. Hah? Lihat mataku. Pahit saya. Kamu tuh jahat ya. Wah, saya marah, hati itu gak karuan. Tapi di tengah-tengah pujian dan penyembahan itu, luar biasa. Roh Kudus ingatkan di hati saya. Anton, kalau kamu gak ada di mimbar itu, apakah kamu masih tetap mau menyembah aku? Amin. Waktu itu saya bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Hatimu. Aku mau lihat penyembahan yang sejati itu sebenarnya bukan karena di mimbar, bukan karena di Yerusalem, bukan karena di gunung. Tapi kalau kamu dimanapun kau menyembah aku dengan segenap hati dalam roh dan kebenaran. Kamu mau enggak? Awalnya pahit Bapak Ibu ya. Saya mau ambil ekspresi gini Bapak Ibu. Waktu PAW, Present Worship, saya tuh mau gini. Salah sendiri, nyuruh aku turun.
Tapi waktu itu Tuhan ingatkan di dalam hati saya, hatimu, hatimu. Nah disitulah akhirnya saya ambil keputusan, ya Tuhan, dimanapun I will worship you. Lalu saya lihat teman kanan kiri, ya juga nggak tugas juga. Saya gandeng mereka, yuk jadi choir yuk, saya bilang gitu. Dan di bawah itu, ketika lagu praise, kita benar-benar jadi choir. Wah, sampai keringetnya, wah. WL-nya terharu juga, tapi saya mengalami kemenangan di hati saya. Amin, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Bapak Ibu, nggak cuma itu, sebenarnya banyak Bapak Ibu ya kisahnya. Saya pernah khotbah, ada jemaat berdiri di Hardik, saya juga pernah Bapak Ibu. Poinnya 3, baru poin 1 lagi. Udah, wah. Lalu saya mau dipukulin sama singer saya sendiri karena kesalahpahaman. Pernah Bapak Ibu, 1 jam sebelum melayani mau dipukulin sama singer saya sendiri. Pernah. Masih bisa mimpin pujian waktu itu. Wah puji Tuhan, Tuhan kuatin ya. Kalau enggak ya udah, kita injak-injak musuh gitu. Ke belakang saya nginjaknya Bapak Ibu. Singer saya maksudnya. Tapi Tuhan didik saya di situ. Kenapa? Karena pelayanan itu bukan ajang pembuktian diri. Pelayanan itu tempat pembaktian diri kepada Tuhan. Amin. Pembaktian diri artinya kita menyerahkan hidup, hati, waktu, talenta, seluruh keberadaan kita untuk Tuhan. Amin. Walaupun prosesnya itu seru sekali. Tapi saya mau katakan, ternyata saya sudah 30 tahun melayani di tempat yang sama. Apakah gereja saya sempurna? Sangat tidak sempurna. Banyak hal yang terjadi. Tapi di situ saya sadar, ternyata kalau saya gak terima kecewa, ada berhala di hati saya. Semua itu mendewasakan saya. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? God is more interested in the size of your heart than the size of your ministry. Tuhan itu lebih tertarik dengan kebesaran hati kita daripada kebesaran pelayanan kita. Amin. Mari katakan, hatiku penting bagi Tuhan. Ya. Nah, kenapa kita disebut sebagai forgiven people? Orang yang diampuni. Nah, kalau kita ini jadi komunitas orang yang diampuni Bapak Ibu ya. Kita akan sadar. Walaupun kita ngalami proses yang gak mudah di gereja. Kita ngalami proses yang gak mudah di komunitas. Proses yang gak mudah di keluarga kita. Saya mau katakan gini. Kalau kita ini sadar bahwa kita adalah orang yang sudah diampuni. Kita tahu bahwa Yesus sudah menerima kita dan mengasihi kita bahkan di kondisi terburukmu. Amin. Nah itu beda Bapak Ibu. Jadi kita nggak akan nuntut, kita nggak akan banyak, karena kita itu sudah sadar bahwa kita ini sudah dikasihi. Bahkan di kondisi terburuk kita. Amin. Dia nggak menunggu kita layak dulu baru mengasihi kita. Enggak. Dia nggak menunggu kita bersih dulu baru dia menerima kita. Enggak. Dia nggak menunggu kita berubah dulu baru mau menolong kita. Enggak. Bahkan Roma 5 ayat 8 ya. Kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan di kondisi terburukmu, Dia sudah mengasihimu. Bapak Ibu, Anda gak dicintai setengah mati aja sama Tuhan, sama Yesus. Anda dicintai sampai mati di kayu salib. Dia terima kita, amin. Dia menggantikan kita, Dia menanggung dosa kita. Dikatakan Dia mati supaya kita hidup, amin. Ya. Dia disakiti supaya kita disembuhkan. Dia dihukum supaya kita diampuni. Dia dimurkai supaya kita dikasihi. Dia ditolak supaya kita diterima. Dan dia ditinggalkan supaya kita tidak pernah lagi ditinggalkan. Bahkan Bapak Ibu, Anda ingat waktu Jumat Agung yang lalu. Anda ingat cerita waktu Yesus disalib dan dia berteriak apa? Eli, Eli, lama sabatani. Amin. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Saya mau katakan, Yesus rela ditinggalkan supaya kita tidak pernah lagi ditinggalkan dalam hidup ini. Amin. Kalau kita sadar akan hal ini, kalau kita sadar akan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita, kita akan terpesona. Amin. Kita akan terpesona. Aku ini orang yang sudah diterima, sudah diampuni. Kayak lagu apa? Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa
Ku bersyukur Tuhan. Amin. Kau layakan kutuk terima anugerah, kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu hal ini, kita sadar akan hal ini, maka cara pandang kita berbeda. Mari katakan berbeda. Kita tidak melayani supaya dikasihi. Amin. Kita melayani karena sudah dikasihi Tuhan. Kita tidak melayani supaya diterima. Kita melayani karena sudah diterima oleh Kristus. Kita tidak melayani supaya bernilai. Kita melayani karena nilai kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya Pastor Tim Keller pernah berkata, ini powerful sekali Bapak Ibu. Kita memang lebih berdosa daripada yang kita kira. Namun kita juga jauh lebih dicintai dan diterima oleh Yesus daripada yang berani kita bayangkan. Itu kasih Yesus. Oleh sebab itu saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Di dalam komunitas, dalam gereja, gesekan bisa terjadi. Betul? Perbedaan bisa terjadi. Tapi kita harus, apapun itu, masalah, kekecewaan, kita harus kembali ke kasih karunia. Kita kembali kepada Kristus. Karena kita sadar kita sama-sama orang yang berdosa, yang bisa melakukan kesalahan, tapi kita diampuni oleh Tuhan. Makanya aku mau mengampuni komunitasku. Amin Bapak Ibu. Ya, sehingga kita punya mindset seperti ini. Nih, kita bisa mengampuni bukan karena hati kita kuat. Bukan. Tetapi karena kita terus mengingat betapa besar pengampunan Kristus akan hidup kita. Wah, itu yang bikin kita berubah ya. Dan ini, oh iya ya, aku aja seperti itu Tuhan ampuni kok. Masa aku gak mau ampuni? Amin. Ya sama singer yang mukul saya itu ya mindset ini yang Tuhan ubahkan ya. Kita bisa mengampuni karena kita mengingat betapa Kristus telah mengampuni kita. Kita mengampuni bukan karena kita luka itu nggak sakit gitu ya. Luka itu sakit pasti ya. Tetapi karena salib mengingatkan kita, kita pun telah diampuni saat kita tidak layak diampuni. Makanya gereja yang sehat dipenuhi oleh orang-orang yang telah diampuni dan mau terus saling mengampuni. Ibrani 12 ayat ke-15. Kita ayat yang terakhir. Saya akan bacakan sama-sama ya. Ibrani 12 ayat ke-15. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah itu maksudnya. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kalau mengalami gesekan apapun, mengalami masalah apapun di dalam tubuh Kristus, dalam gereja, dalam keluarga, kembali kepada kasih karunia. Aku sudah diampuni, aku yang harusnya nggak layak, tapi aku telah diampuni dan aku mau terus mengampuni. Yuk kita bisa baca sama-sama quotes yang terakhir ini. Ini jadi komitmen buat kita. 1, 2, 3. Gereja yang sehat bukan tentang orang-orang yang sempurna. Tetapi orang-orang yang diampuni, yang membeli untuk terus saling mengampuni. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Kalau mindset kita seperti ini, gereja bisa berjalan jauh. Amin. Keluarga kita, hubungan dalam keluarga kita, sanak saudara, menantu, dengan mertua, bisa berjalan jauh. Di dalam komunitas apapun dalam pelayanan, kita bisa berjalan jauh. Karena kita forgiven